Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang kedua, yaitu asik bisa membaca Al-Quran, ya. Nah, membaca Al-Quran itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari aku selalu membacanya dan aku bangga dan senang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu satu, kalian mampu membaca Al-Quran surah An-Nas dengan baik dan benar. Yang kedua, kalian mampu menuliskan surah An-Nas dengan benar. Yang ketiga, kalian mampu menghafalkan surah An-Nas. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba perhatikan gambar yang pertama, gambar 2.1, di mana ada seorang anak belajar dengan orang tuanya membaca Al-Quran. Yang kedua, gambar 2.1, bagaimana dia membaca Al-Quran surah An-Nas dan bapak guru atau ustadznya mendengarkan bacaannya dengan baik dan benar. Ya, sekarang A. Melafalkan surah An-Nas. Coba kalian perhatikan ini tepuk An-Nas, ya. Nah, sebelum kita pelajari melafalkan surah An-Nas, mari kita bersama-sama menyanyikan tepuk An-Nas. Ya, bagaimana caranya? Begini caranya. Tepuk An-Nas, nama surah An-Nas, artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah. Nah, itulah surah tepuk An-Nas, ya. Nah, sekarang coba kalian hafalkan di rumah, ya. Dihafalkan di rumah, nanti kalian videokan, kirim ke bapak mau lihat hafalan surah tepuk An-Nas kalian, ya, dengan baik dan benar. Karena jikalau kalian menghafalkan tepuk An-Nas, otomatis kalian menghafalkan sebagian materi surah An-Nas ini. Ya, selanjutnya marilah kita membaca surah An-Nas. Dengarkan baik-baik bagaimana cara Bapak melafalkan surah An-Nas. Nanti kalian ikuti dan hafalkan di rumah bersama orang tua kalian. Ya, kalian baca, nanti kalian perdengarkan orang tua kalian apakah bacaan kalian sudah benar atau belum. Kalau belum, diperbaiki. Ayat yang pertama, ya, kita mulai dari membaca isti'azah, artinya auzu. Kedua, baca basmalah, ya. Disunnahkan apabila kita membaca Al-Quran, berwudu dulu, membaca isti'azah atau ta'awuz, auzubillah. Kedua, baru baca bismillah. Kita mulai, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ada nun mati, nun tasydid di situ. Jadi nunnya dibaca dengung. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat yang kedua, Malikin nas.
Nah, Bapak sering dengar biasanya anak-anak membaca salah mimnya. Mimnya tidak panjang tapi dibaca pendek. Biasanya kalian membaca Malikin Nas, itu masih salah. Yang benar adalah ma-nya dipendekkan. Malikin Nas, ya. Ayat yang ketiga, Ilahin Nas. Ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Tetap itu kalau ada nun tasydid dibaca dengung. Ya. Ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Rinnas, ya, ditahan. Ayat yang keenam, minal jinnati wan nas, ya. Ada nun tasydid itu ada dua, ya, didengung baca minal jinnati wan nas, ya. Kita ulangi ya sama-sama. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, demikianlah cara membacanya. Silakan kalian ulang-ulang, lancarkan bersama orang tua kalian sampai hafal, ya anak-anakku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang kedua, yaitu asik bisa membaca Al-Quran, ya. Nah, membaca Al-Quran itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari aku selalu membacanya dan aku bangga dan senang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu satu, kalian mampu membaca Al-Quran surah An-Nas dengan baik dan benar. Yang kedua, kalian mampu menuliskan surah An-Nas dengan benar. Yang ketiga, kalian mampu menghafalkan surah An-Nas. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba perhatikan gambar yang pertama, gambar 2.1, di mana ada seorang anak belajar dengan orang tuanya membaca Al-Quran. Yang kedua, gambar 2.1, bagaimana dia membaca Al-Quran surah An-Nas dan bapak guru atau ustadznya mendengarkan bacaannya dengan baik dan benar. Nah, setelah kita melafalkan surah An-Nas bersama-sama, sikap kalian bagaimana? Ya, sikap kalian di rumah lafalkan sendiri ayat per ayat, ya, didengarkan orang tua kalian, ya. Kalau yang salah dibenerin. Perhatikan panjang pendeknya dan makhrajul huruf. B. Menghafal surah An-Nas. Ya, bagaimana cara menghafal surah An-Nas dengan mudah? Yaitu tadi, kalau kalian melafalkannya berulang-ulang,
insya Allah akan hafal sendiri. Ya, perbaiki lafalnya, otomatis hafalan kalian akan baik juga. Ya, ini sikap kalian. Aku hafal surah An-Nas. Ya, sebelum kalian nyetor hafalan, kalian centang ayatnya sudah hafal atau belum. Ayat pertama, ayat kedua, dan ayat sampai ayat ke-6. Yang C, pesan surat An-Nas. Surah An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Nah, kalau kalian mau lihat apa isi kandungannya, lihat artinya. Ya, arti surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai manusia, ya, Allah itu adalah Tuhan manusia, dan seterusnya. Nah, sikap kamu kalian bagaimana? Aku selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa selalu, seperti ketika sakit dan ketakutan. Ya, ketakutan. Jadi jika kalian merasa takut, sakit, ya, kalian atau mau berjalan disunahkan untuk membaca surah An-Nas. Nah, Rasulullah juga begitu. Rasulullah kalau mau pergi, mau tidur atau sakit, selalu membaca surah An-Nas. Ayo berlatih. Nih, coba ada tiga soal, nanti kalian kerjakan. Jadi tugas kalian itu ada 3 ya. Pertama, videokan tepuk An-Nas. Yang kedua, hafalkan surah An-Nasnya. Ya, hafalkan dulu baru direkam. Hafalkan, sudah hafal baru direkam. Yang ketiga, kerjakan ayo berlatih. Ya, ayo berlatih. Ada 3 soal. Coba kalian yang ini ya. Yang dikerjakan tuh yang ini. Ayo berlatih. Ini ada 3 soal. Ayo berlatih 1 ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Bapak tunggu ya tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.